Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurita Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat yang menopang perkembangan ilmu pendidikan, atau biasa kita sebut sebagai aliran filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu sendiri adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan yang belum atau tidak terjawab oleh cabang ilmu-ilmu yang ada. Filsafat telah mengalami perubahan-perubahan sepanjang masanya dalam suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Demikian juga pada filsafat pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat yang digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu aliran realisme, aliran idealisme, aliran esensialisme, aliran perennialisme, aliran empirisme, aliran positivisme, aliran pragmatisme, dan yang terakhir adalah aliran progresivisme. Yang pertama adalah aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Contohnya itu bagaimana kursi itu ada karena ada yang membuatnya. Begitu juga dengan adanya alam yang berarti ada yang membuatnya. Akan tetapi, kaum realis tidak mempercayai adanya ruh karena yang ada hanyalah jiwa. Kaum realis berpendapat bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian. Tokoh yang memelopori aliran realisme ini adalah Aristoteles. Selanjutnya ada pokok pemikiran realisme. Beberapa pokok pemikiran dari aliran ini adalah pengetahuan adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. Yang kedua, suatu teori dianggap benar bila memang real dan secara substantif ada dan memang benar, bukan menyajikan fiksi. Yang ketiga, hakikat realitas adalah terdiri atas dunia fiksi dan dunia rohani. Yang keempat, pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran. Dan yang terakhir, konsep filsafat menurut aliran ini adalah metafisika realisme, humanologi realisme, epistemologi realisme, dan aksiologi realisme. Selanjutnya ada aliran idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis itulah, idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tokoh aliran idealisme itu sendiri adalah Plato. Konsep dasar aliran ini yaitu, aliran ini bersedia menerima sesuatu, asal membawa akibat praktis, atau dengan kata lain patokannya adalah manfaat hidup praktis. Tokoh aliran pragmatisme ini adalah William James dan John Dewey di Amerika Serikat, dan ada F.C. Schiller dan Charles S. Peirce di Inggris. Selanjutnya adalah aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak. Jadi aliran ini itu mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak atau child-centered itu sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau teacher-centered atau bahan pelajaran subject-centered. Konsep dasar aliran progresivisme yaitu bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak akan benar di masa mendatang. Artinya, bagi aliran ini, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Yang selanjutnya adalah aliran rekonstruksionalisme. Aliran rekonstruksionalisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamat dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa.
konsep dasar aliran rekonstruksionalisme itu sendiri, bahwa aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis, dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Tokoh aliran rekonstruksionalisme itu ada George Cohn dan Harold Uruk. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang aliran filsafat pendidikan. Saya akhiri sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.